Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan aplikasi yang bernama Zoom. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang cukup populer untuk sekarang ini untuk melakukan proses tatap muka, tapi tidak bisa dilakukan pertemuan. Artinya tatap muka jarak jauh seperti video call dan lainnya. Nah, teman-teman semua, kita perlu mendownloadnya dulu. Nah, caranya bagaimana teman-teman semua bisa mulai untuk mengetik download Zoom. Lalu akan muncul langsung di pencariannya. Langsung lihat ini merupakan situs resmi dari Zoom, yaitu zoom.us ya. Lalu klik download center. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini, lalu pilih download. Nah, sudah selesai. Lihat, ini sudah ada. Kemudian teman-teman semua klik ini lalu pilih show in folder agar kita bisa tahu di mana Zoom installer ini tersimpan ketika dia sudah di-download. Nah, teman-teman semua, hampir rata-rata yang kita lakukan proses pendownloadan biasanya memang tersimpan pada local disk C, yaitu pada folder download. Kemudian ini lihat ada aplikasi Zoom-nya yang sudah kita download, lalu kita klik 2 kali. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih run. Kita tunggu proses installnya. Kemudian teman-teman semua, tampillah seperti ini. Nah, sebelum menggunakan Zoom, sebaiknya kita mendaftarkan diri kita terlebih dahulu ya. Yaitu kalau ini kan sign in, ini kan pertanda kalau kita sudah punya akun. Tapi kita lakukan saja di sini. Lalu kita klik sign in with Google. Lalu dia akan terhubung ke pencarian, ke Google. Nah, teman-teman semua, biasanya ketika kita menggunakan Google Chrome atau menggunakan aplikasi browser lainnya, yaitu misalnya di sini adalah Microsoft Edge. Nah, itu kita biasanya sudah terhubung ke email ya, atau kita sudah pernah buka email di browser tersebut. Nah, pastikan browser yang kita pakai itu kita bisa buka emailnya ya. Nah, ini ada 2 email yang saya gunakan biasanya, yaitu email yang supraptodiki21 dan diki_suprapto001. Nah, saya pilih salah satu email tersebut yang akan digunakan untuk akun aplikasi Zoom. Kita klik, kita tunggu. Maka akan tampil seperti ini. Lalu pilih launch Zoom. Tuh, ikonnya sudah muncul. Kita lihat, nah ini sudah tampil seperti ini ya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Zoom. Browser ini boleh kita tutup. Nah, ini juga bisa kita tutup. Nanti kita bisa klik yang itu, coba ya. Ini kita tutup. Nah, lalu teman-teman semua, karena sudah terinstall, maka ada ikonnya muncul di sini. Nah, icon di sini kita bisa klik 2 kali, maka munculnya seperti ini ya. Ada home, ada chat ya, ada meeting, ada kontak. Nah,
pertama yang kita gunakan home terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, ini tampilan dari beranda home. Ada 4 logo atau atau 4 icon yang tampil. Di sini ada new meeting, ya. Ada tulisan use personal meeting ID atau PMI. Bisa klik di sini. Nah, ini kita klik copy ID. Ini adalah ID yang kita gunakan untuk orang lain bisa meeting bersama kita, ya. Kita klik, berarti tandanya kita telah mengcopy ID. Nah, seperti terlihat di sini tadi apa angkanya? ID-nya 29368438183, ya. Kita lihat, kita copy tadi, maka yang kita lakukan adalah mempaste, ya. Klik paste. Nah, sudah ada di sini, ya. Ini untuk melihat bahwa fungsi tadi itu adalah mengcopy. Nah, teman-teman semua, kemudian kalau kita lihat lagi, ada copy invitation. Ada copy invitation. Kita klik, ya, itu berarti kita mengcopy. Maka kita akan melihat nih apa tampilan seperti apa copy invitation tersebut, ya. Itu sebetulnya sama seperti undangan meeting, ya. Klik paste. Nah, teman-teman semua, ini tampilannya, ya. Ini tampilannya. Diki Suprapto mengajakmu untuk bertemu dalam schedule-nya. Nah, itulah bahasa Inggrisnya, ya. Topiknya ini juga bisa klik websitenya secara langsung. Ini meeting ID, ini passwordnya. Nah, nanti teman-teman bisa mempaste atau mengcopy paste ini ke WhatsApp-nya masing-masing, ya. Kalau misalnya mau mengajak teman-teman yang ada di grup WhatsApp, atau misalnya mengajak teman-temannya yang ada di grup Telegram, terserah, bisa semua. Nah, teman-teman semua, itu yang ada di menu atau icon new meeting. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah kita tahu ini, kita beralih ke join. Kita klik join. Nah, ini kalau misalnya kita sudah tahu ID-nya berapa, karena kita tadi diajak oleh teman kita, maka ID yang diberikan oleh teman kita tadi kita klik di sini, ya. Berapa ID-nya kita klik di sini. Lalu ini adalah identitas kita, tulis dengan nama yang sebenarnya agar teman kita mudah mengidentifikasi yang mana saja peserta dari meeting tersebut, ya. Ini bisa kita centang jika kita tidak mau terhubung ke audio, artinya kita hanya menyimak saja. Ini kalau kita tidak mau menampilkan wajah kita dalam pertemuan tersebut, hanya ingin agar orang lain itu mendengarkan suara kita saja, ya. Kemudian teman-teman semua, ini ada share screen, ya. Ada share screen. Share screen ini berguna untuk satu program saja. Artinya jika kita semua membagikan tampilan Chrome dan kita akan berpindah ke Microsoft Word, tampilan Zoom akan tetap di Chrome, ya. Nih contohnya, tuh. Kita harus masuk dulu ke meeting ID-nya berapa, ya. Nanti kalau misalnya kita ingin stop pada share screen itu, kita cukup klik stop, ya. Pilih stop sharing di menu layar bagian atas biasanya ada. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Ini karena kita belum terhubung maka belum bisa menampilkan. Nah, kemudian teman-teman semua, di sini ada
icon schedule atau jadwal ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman semua menjadwalkan kapan akan meeting atau ingin melakukan pertemuan rapat online dengan teman-teman kita ya. Di sini ada topiknya, bisa kita ganti. Ini jadwalnya ya. Ini jadwalnya tanggal 7 Juni, hari Minggu, Sunday, tahun 2020, jam 5 misalnya ya. Misalnya jam 5 sore apa. Ya, ini durasinya bisa kita tentukan 1 jam, 2 jam bisa kita tentukan, atau lebih berapa menit. Ini tentu waktunya, time zone-nya Bangkok ya, karena kita sama dengan Bangkok di MT+7. Nah, teman-teman semua, ini untuk mengetahui secara otomatis ataukah kita rapatnya personal ya, secara personal meeting. Ini ada password jika nanti kita semua meminta teman-teman untuk menggunakan password ya. Ini tampilan videonya on atau off, partisipasinya juga on atau off ya. Nanti itu kita atur saja seperti apa. Penggunaan kalender terserah, boleh menggunakan Outlook, Google Calendar atau kalender lainnya ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan, boleh tidak melakukan menunggu ketika room itu baru dibuat ya. Ini juga bisa bergabung sebelum hostnya datang. Ini juga bisa melakukan mood ya, ketika partisipan atau orang yang tergabung dalam kita itu masuk. Kemudian ini juga kita bisa melakukan rekam otomatis ketika kita melakukan meeting dengan menggunakan komputer kita. Baru klik schedule ya. Jadi itu untuk mengatur jadwal kita ya, teman-teman semua. Kemudian ini ada menu chat ya, ada menu chat. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan pertemuan, maka akan muncul ini teman-teman kita, dan kita bisa melakukan chat selama kita melakukan meeting dengan teman-teman kita. Kemudian ini adalah jadwalnya, sudah ada misalnya hari ini, lalu kita mulai, kita bisa klik ya. Ini juga, ini yang informasi yang kita copy tadi, bahwa seperti ini keterangannya. Kalau ini copy seperti tampil di depan tadi. Ini adalah kontak, nanti akan muncul kalau misalnya teman-teman semua sudah terhubung atau menyimpan kontak-kontak tersebut ya. Itu saja untuk sesi pertama ini, bagaimana cara mendownload dan menginstal Zoom, aplikasi Zoom ya. Jangan lupa aplikasi Zoom namanya, yang akan kita gunakan pada pertemuan-pertemuan, tapi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.